Baik teman-teman, coba duduk siap gerak, berdoa mulai. Sudah selesai. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Putri sudah memimpin teman-teman untuk berdoa. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau mengecek dulu kehadirannya Mbak Sabila. Hadir Bu. Mbak Gusti hadir. Mas Rafiq? Yes, Mom. Mas Arif? Hadir. Mbak Putri? Hadir. Ya, berarti hadir semua ya hari ini. Belum kita mulai pembelajaran, supaya kita meningkatkan rasa nasionalisme dan semangat kita perlu nyanyi dulu. Mari kita berdiri dulu. Kita nyanyi lagu Bangun Pemudi Pemuda. Bangun Pemudi Pemuda Indonesia. Contohnya dalam bentuk apa saja? Diagram. Statistik. Diagram kan ada garis. Dalam bentuk lingkaran. Ya, benar sekali. Nah, di sini kita akan lanjutkan untuk perhitungan untuk modus, median, dan min. Apa itu modus, median, dan min? Kita akan belajar. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui penjelasan pada slide PowerPoint guru, peserta didik dapat menjelaskan modus, median, min dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat untuk mewakili data dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan video tentang permasalahan modus, median, dan min dari data tunggal, peserta didik dapat membandingkan penyelesaian modus, median, min dari data tunggal dalam menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui permasalahan data nilai hasil tes matematika kelas 5, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan min dari data tunggal dalam penyelesaian masalah tersebut dengan benar. Nah, nanti di poin yang kedua ini kita tidak hanya mengamati video, nanti juga ada alat peraga yang digunakan supaya kalian lebih jelas. Kemudian yang ketiga nanti kalian akan mengerjakan LKPD dari permasalahannya. Kemarin dalam penyajian data itu kita juga sudah mempelajari mengenai statistika. Statistika sendiri itu ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan, mempresentasikan data. Dalam mengumpulkan data itu termasuk dalam penyajian, dalam bentuk tabel ataupun yang lainnya. Kemudian kita akan mempelajari modus, median, min. Nah, ini juga masuk dalam karakteristik statistika. Seperti yang sudah kalian jawab tadi, sudah analisis macam-macam cara penyajian data. Ini ada lingkaran, diagram garis. Nah, di sini Ibu punya alat peraga namanya statistika. Di sini nanti kita akan mengulas untuk lebih jelasnya mengenai modus, median, dan min atau rata-rata. Nah, Ibu minta tolong nih satu angkat untuk bersedia maju membantu Ibu. Ya, silakan Mbak Putri. Nah, di sini kita akan menghitung warna tas dari siswa kelas 6 ini. Warna tasnya yang biru tua ada 6. Silakan Mbak Putri bisa menolong Ibu mengambilkan itu botol yang biru tua sebanyak 6. Ya, bisa dimasukkan di sini. Bisa bantu hitung sama-sama? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sudah 6 ya. Kemudian yang tas warna biru muda ada 5. Silakan Mbak Putri bisa untuk mengambilkan botol warna biru muda. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian ada tas warna apa lagi? Putih. Ada warna putih ada berapa? 2. Bisa dulu. 1, 2.
Untuk warna hijau ada berapa? 3. 1, 2, 3. Ya, sudah ada 3 ya. Yuk kita beri aplaus dulu. Nah, dari data ini kita akan belajar untuk menghitung modus, median, dan min atau rata-rata. Di sini untuk menghitung modus itu adalah data yang paling banyak atau jumlahnya itu paling banyak. Nah, dari warna biru, biru muda, putih, dan hijau yang paling banyak biru tua. Berarti modusnya adalah tutup botol warna biru tua. Sudah paham ya untuk modus? Kita lanjut ke median. Median itu nilai tengah. Jadi kan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 data dengan jumlah yang berbeda. Nah, kita bisa mengurutkan terlebih dahulu. Ini kan masih acak. Kita urutkan dari data yang jumlahnya paling sedikit. Yang paling sedikit warna apa? Putih. Yang datanya paling sedikit kita urutkan di paling depan. Kemudian yang kedua, hijau. Kemudian yang ketiga, biru muda ya. Yang terakhir ada biru. Nah, dari sini kita bisa melihat yang warna putih ada 2, 3, 5. Nah, kita bisa mengambil dua data yang ada di tengah. 2 data berarti tutup botol warna hijau dan biru muda. Nah, untuk tutup botol warna hijau ada berapa? 3. Yang biru muda ada 5. 3 ditambah 5 ada 8. 8 kalau dibagi 2 ada 4. Berarti untuk mediannya berapa? 4. Benar sekali. Kemudian kita lanjut ke min atau rata-rata. Min atau rata-rata ini kita mencarinya dengan menyamaratakan tinggi dari tutup botol ini. Jadi ini kan ada 2 pendek sekali, nah kita ambilkan dari sini. Kita coba untuk supaya tingginya rata. Apakah tingginya sudah rata? Nah, ini untuk jumlahnya yang pertama ada berapa? 4. Ada 4. Kemudian yang kedua ada 4. Yang ketiga 4. Yang kelima 4. Berarti rata-ratanya ada 4. Ini kebetulan saja untuk rata-ratanya sama dengan median. Seperti itu sudah paham? Sudah. Oke. Sebelum Ibu lanjut ke video pembelajaran ini, apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Saat mencari median, bagaimana jika datanya berjumlah ganjil? Oh iya, Mbak Sabila, pertanyaannya sangat bagus ya, karena tadi yang Ibu contohkan ini datanya berjumlah 4. Itu benar, jadi kita mengambil 2 data yang ada di tengah setelah kita urutkan. Tapi untuk yang datanya ganjil, maka sesal 5 ganjil atau enggak? Ganjil. Nah, kita bisa mengambil data yang berada di tengah-tengah antara 5 dan berapa? 3. Berarti kita ambil data yang ketiga. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita belajar di video pembelajaran ini. Bisa disimak ya? Ya, Bu. Langsung ke materi ya. Yang pertama yaitu modus. Modus yaitu data yang sering muncul. Bagaimana cara menentukan modus? Tadi bagaimana cara menentukan modus? Data yang paling banyak. Data yang paling banyak. Ya, benar. Diketahui 6 50, vibrasi hubungan yang diberikan. Kecepatan 6 vibrasi tersebut berturut-turut adalah 50, 60, 60, 60, 70, dan 80 km. Dari Nah, di sini kan untuk kecepatannya ada 50, 60, 60, 60, 70, dan 80. Modusnya berapa? 60 karena data yang paling banyak. Ya. 70 dan 80 km. Dari data tersebut,
Jawabannya adalah 60. Kenapa? Karena 60 adalah angka yang sering muncul, yaitu sebanyak 3 kali. Bagaimana cara Nah, nih untuk median itu tadi nilai Tengah. itu nilai tengah. Bagaimana cara menentukan median? Perhatikan data berikut. Untuk menentukan median, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menentukan data dari terkecil ke yang terbesar. Yang kedua, menentukan apakah data tersebut bernilai ganjil atau genap. Nah, ini untuk data ini ganjil atau genap? Ganjil karena jumlahnya ada 5. Nah, kalau untuk menghitung median jangan lupa untuk diurutkan. Maka kita hitung terlebih dahulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Data tersebut adalah data ganjil. Karena data ganjil, maka kita langsung lihat angka keberapa yang berada di tengah. Dari data tersebut, angka yang berada di tengah adalah 12. Jadi, median dari data tersebut adalah 12. Data tersebut adalah Nah, ini tadi jawaban atas pertanyaannya Mbak Sabila ya. Karena kita sudah mengurutkan yang ada di tengah, berarti tadi kan ada 5 data. Yang data 3 adalah median. Berarti mediannya ada berapa? 12. sekarang kita menentukan median. Caranya sama ya seperti angka. Nah, ini median yang datanya genap karena di sini ada 6 data. Jangan lupa untuk selalu mengurutkan. Jadi kita jumlahkan kedua angka tersebut dan dibagi 2 sama dengan 23. 23 Nah, ini menghitungnya sama seperti yang tadi di alat peraga. Sampai sini sudah paham? dibagi 2 sama dengan min, yaitu Nah, ini yang ketiga ada min atau rata-rata. bagaimana cara menentukan min? Perhatikan contoh berikut. Berikut ini adalah nilai ulangan 10 siswa kelas 6. Tak dibagi banyaknya data atau dilambangkan dengan Ini ya untuk menghitungnya. Jadi nanti itu untuk rumus dari min sendiri itu jumlah datanya ada berapa, kemudian dibagi banyak data. Jumlah data itu dari sini. Ini kan ada 72, 84, 68. Nah, ini nanti dijumlahkan semuanya. Kemudian nanti dibagi dengan banyak data. Banyak data itu ini dihitung ada berapa. Ini ada 10 siswa, jadi ini dihitung harus ada 10 datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berarti nanti ketika nilai-nilainya ini sudah dijumlahkan 72, 84, ini nanti dijumlahkan semua, kemudian dibagi dengan 10. F per N. Jumlah jetnya dari data tersebut ada berapa? Data. Ini ya, setelah dijumlahkan itu ternyata jumlah dari datanya 72 ditambah 84 tambah 68 seterusnya ini ada 834. Kemudian nanti dibagi 10. 834 dibagi 10 berapa ya? 83,4. Ya, benar. Untuk menghitung itu mudah ya karena kita menghitungnya dengan 10. Tuh. Nanti kalau ada yang masih susah bisa menggunakan pembagian dengan menggunakan cara. Data tersebut ada 10. Jadi 834 Benar ya? 10 83,4. adalah 83. Di sini dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Bagaimana setelah menonton video pembelajaran, apakah lebih paham lagi? Lebih paham. Oke, bagus. Kita akan membagi 2 kelompok, jadi berhitung sampai 2 ya. 1, 2 nanti urut. 1, 2, 1. Ya, bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini bisa salah satu kelompok membantu ibu untuk menjelaskan langkah-langkah dari pengerjaan KPD. Ya, silakan kelompok 1. Langkah pengerjaan 1. Cermati permasalahan berikut. 2. Temukan data dan permasalahan yang ada. 3. Ubahlah data dalam bentuk tabel. 4. Buat penyelesaian masalah yang sesuai untuk memecahkan masalah tersebut. 5. Diskusikan dan bekerjasamalah dengan kelompokmu. 6. Kerjakan dengan cermat, teliti, dan runtut. Ya, terima kasih ya kelompok 1 sudah membacakan langkah-langkah pengerjaannya. Ini untuk mengerjakan LKPD 15 menit. Ibu berikan waktunya cukup? Oke, silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin ya. Oh iya, ini gimana ya Mas Murita? Frekuensi itu gimana ya Bu? Oh, frekuensi ini kan nilainya 4
Terdapat 40 siswa kelas 5 yang mengikuti tes matematika. Didapat data sebagai berikut. Terdapat siswa yang memperoleh nilai 4 ada 5 orang. Kemudian yang mendapat nilai 5 ada 10 orang, nilai 6 ada 12 orang, nilai 7 ada 8 orang, nilai 8 ada 3 orang, dan nilai 9 ada 2 orang. Nah, berikut hasil tabelnya. Nah, ini tabelnya sudah benar ya, nanti Ibu cek. Untuk kelompok 1 apakah tabelnya juga sama seperti kelompok 2? Sama. Oke, berarti sudah benar ya. Kemudian bisa dilanjut presentasinya. Jadi, Bu Ani sebagai guru kelas 5 ingin mengecek nilai rata-rata siswa. Setelah mengecek nilai rata-rata siswa, Bu Ani mengecek beberapa siswa yang nilainya di atas rata-rata untuk diberikan pengayaan. Nah, di sini diketahui ya, ini ada beberapa siswa yang jumlah 40 dan nilainya itu 240 setelah jumlah. Nah, 240 ini dibagi 40 sama dengan 6, jadi rata-ratanya 6. Iya, berarti nilai rata-ratanya ada 6. Ya, benar ya. Kemudian siswa yang mendapatkan pengayaan kan berapa? 13. Mana kelompok 1? Apakah sama? Sama. Ya, silakan duduk. Terima kasih ya sudah mempresentasikan hasilnya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, Ibu ambil dulu yang KPD-nya dikumpulkan. Nah, sebelum ini kan sudah materi sudah Ibu jelaskan, kalian juga sudah menyelesaikan LKPD. Kemudian kita lanjut untuk evaluasi. Ibu akan memberikan soal evaluasi, bisa dikerjakan 15 menit cukup ya? Cukup. Bisa dikerjakan. Jangan contek-contekan ya. Oke, sudah ya, bisa dikumpulkan ke Ibu. Kurang 2. Ya, sudah selesai semua ya. Terima kasih sudah dikumpulkan juga. Nah, kita tadi sudah belajar apa saja ya? Min apa? Kemudian modus, median, atau nilai tengah. Bisa menyiapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Nanti Ibu akan memberikan 2 pertanyaan, bisa langsung dijawab di kertas yang kalian punya atau buku catatan kalian. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang membuat kalian bahagia selama pelajaran Ibu? Bisa langsung ditulis. Sudah. Kemudian yang kedua, kebaikan apa yang sudah kalian lakukan selama pembelajaran Ibu berlangsung? Sudah ya? Nah, itu bisa dikumpulkan. Besok pagi bukunya akan Ibu kembalikan ya. Ya, Ibu tadi sudah menilai evaluasi kalian. Sudah bagus semua, tapi masih ada yang di bawah KKM. Nanti yang di bawah KKM bisa mengerjakan remedi, nanti bisa dikerjakan di rumah bersama orang tua ataupun kakak yang ada di rumah. Kemudian yang sudah lebih dari KKM bisa mengerjakan pengayaan. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti akan Ibu kirimkan di grup WA ya. Nanti bisa ditanyakan ke orang tuanya. Oke Bu. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu daerah dulu yuk. Ya, bisa bernyanyi bersama ya lagu daerah. Daerah mana? Daerah Jawa Tengah. Tak ijo royo royo tak
kita menjaga atau wuri-wuri budaya yang ada di Jawa Tengah ini, karena kita juga berada di Jawa Tengah. Nah, kemudian untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, Ibu, kita salah satu bisa memimpin doa. Siapa yang mau? Oke, Mbak Adisti, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Nanti pulangnya hati-hati, jangan mampir-mampir, bisa langsung pulang. Kemudian di